Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga pagi ini kita selalu di dalam kesehatan, selalu di dalam kebahagiaan, selalu di dalam limpahan rezeki, baik itu rezeki yang zahir maupun rezeki yang batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang indah ini kita mengutip tema, yakni Islam dan Kristen imannya sama. Karena selama ini masing-masing manusia yang beragama Islam dan yang agama Kristen punya kitab-kitabnya sendiri, seolah-olah kitab itulah yang membeda-bedakan antara yang Islam dengan yang Kristen. Kalau yang Islam kitabnya namanya Al-Quran, yang Kristen namanya Injil. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa buktinya bahwa semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu sebenarnya sudah menerangkan bagaimana cara jalan menuju Tuhan, atau bagaimana cara beriman kepada Tuhan. Sudah dijelaskan di dalam 4 kitab itu, yakni Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Keempat kitab itu datang dari Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, Tuhannya seluruh manusia. Karena manusianya lah yang fanatik dengan agama dan dengan kitab-kitabnya, sehingga manusia tidak mau disama-samakan imannya. Manusia tidak mau disama-samakan Tuhannya. Yang Islam tidak mau disamakan imannya dengan yang Kristen. Yang Kristen pun juga sebaliknya tidak mau disama-samakan dengan Islam. Maka dari itu, bila masih ada fahsya wal munkar, ada kekejian, ada merasa bangga, ada merasa paling benar di dalam dada kita, maka kita tak akan pernah bertemu. Karena dasarnya saja saling membenci, saling tidak suka. Hatinya saja saling tidak suka. Bagaimana mungkin bisa ditemukan antara yang satu dan yang lainnya sama-sama tidak sukanya? Karena itulah manusia memahami agama, manusia memahami kitab-kitab suci Tuhan menurut versi kemanusiaannya, menurut kedagingannya, menurut keakuannya, menurut hawa nafsunya, sehingga takkan pernah ketemu Tuhan yang esa. Karena belum ketemu Tuhan yang esa, maka Tuhan yang diimani, baik itu orang Islam dan orang Kristen selama ini, yang masih membeda-bedakan antara dirinya dengan orang lain, maka masih terbelenggu dengan doktrin-doktrin agamanya.
Padahal di dalam kitab Al-Quran, di dalam kitab Injil sudah menunjukkan bahwa seluruh manusia itu sebenarnya datangnya dari Tuhan dan dikuasai oleh Tuhan. Tuhan yang Esa, bukan banyak Tuhan. Bila saja saya seumpama orang Islam percaya dan yakin agamanya orang Kristen itu beda dengan Tuhan saya, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Nasrani, Tuhannya orang Hindu, Buddha itu beda dengan Tuhannya saya, yakni orang Islam. Berarti secara tidak sadar saya telah membilangkan atau saya telah mensekutukan Tuhan yang Esa dengan menuduh Tuhan yang banyak. Kalau saya berkeyakinan bahwa Tuhannya orang Kristen, orang Nasrani, Hindu, Buddha, itu bila saya meyakini bila Tuhannya beda-beda. Berarti saya sendiri di dalam agama saya Islam telah ingkar bertuhankan Tuhan yang Maha Esa. Orang Kristen pun juga demikian. Bila masih menyangka Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Hindu, Buddha beda dengan Tuhannya orang Kristen, berarti secara tidak sadar manusianya yang menyangka Tuhan itu berbeda-beda, berarti manusianya telah ingkar kepada Tuhannya sendiri yang Maha Esa. Jadi semua tergantung penilaian kita sendiri. Maka dari itu kitab suci itu benar hak adanya, namun manusialah yang merubah-rubah maknanya. Manusialah yang merubah-rubah penafsirannya. Manusialah yang merubah-rubah pemahamannya. Karena manusia mengambil ayat-ayat suci sesuai hawa nafsunya, sesuai kemauannya, sesuai golongannya, sehingga nampak berbeda-beda pahamnya. Karena hawa nafsu mendominasi, hawa nafsu mengkotak-kotakkan paham-paham itu. Di Islam pun Al-Quran dikotak-kotakkan sehingga terjadi 73 golongan. Karena Al-Qurannya satu, pemahamannya yakni 73 golongan yang memahami beda-beda Al-Qurannya padahal sama. Karena sudut pandang manusia yang mengikuti hawa nafsunya, maka berbeda-beda pendapatnya tentang satu ayat. Yang di Injil pun juga demikian. Masing-masing pemeluknya berbeda-beda menafsirkannya, sehingga penafsirannya hanya untuk sesuai golongan-golongannya sendiri. Maka dari itu, kembalilah kepada Alkitab, kembalilah kepada Al-Quran, di mana Alkitab atau Al-Quran itu ada di dalam dirimu sendiri, yakni kesadaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita buka suatu bukti di dalam Al-Quran, terutama di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka
yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa saya beri judul Islam dan Kristen imannya sama? Jadi di sini ayat ini siapa saja di antara mereka, maknanya siapa saja, agama apa saja. Bila manusia itu beriman kepada Allah, makna Allah di sini, makna Allah di sini, makna Bapa di sini, makna Tuhan di sini adalah hidup yang menghidupi manusia. Barang siapa ia beriman bahwa hidup inilah Tuhannya, maka itulah hari akhirnya manusia, yakni beriman kepada Allah dan hari akhir, mengakhiri kemanusiaannya, mengakhiri keakuannya, mengakhiri hawa nafsunya, mengakhiri kedagingannya, maka ia akan kembali kepada Tuhan dan melakukan kebajikan. Pasti manusia bila sudah kembali kepada Tuhan, kembali makna di sini mengembalikan lagi bahwa hidup yang selama ini diakui sudah dikembalikan kepada Tuhan, bahwa hidup inilah Tuhan, sifat Tuhan. Maka manusianya sudah tak merasa hidup lagi. Maka itulah yang dimaksud orang-orang yang mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Bagaimana mungkin manusia merasa takut bila dirinya sudah kembali kepada Tuhannya? Bila dirinya sudah mengikuti titah-titah Tuhannya, bila dirinya sudah mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhannya, bila ia sudah mengikuti takdir-takdir Tuhannya dengan hati yang legowo, dengan hati yang lapang, dengan hati yang luas, maka itulah yang dimaksud ia tidak merasa takut dan tidak bersedih hatinya, alias enjoy saja. Kenapa? Karena Tuhan telah menceritakan kita sebagai apa saja. Yang Islam diceritakan Tuhan duduk di dalam agama Islam. Yang Kristen diceritakan Tuhan duduk di dalam agama Kristen. Bila manusia, bila yang Islam, yang Kristen sama-sama kembali kepada Tuhan, maka ketemulah dengan iman yang sama. Maknanya sama-sama enjoy, sehingga muncullah toleransi, sehingga muncullah saling menyayangi, sehingga muncullah rahmatan lil alamin, saling menghargai, saling menolong, gotong royong. Itulah yang dimaksud Islam dan Kristen imannya sebenarnya sama, diperintah, diseru untuk kembali kepada Tuhan. Namun bila manusia yang belum bisa kembali kepada Tuhannya, maka ia tidak akan pernah mau disama-samakan. Yang Islam tidak mau disama-samakan dengan Kristen. Yang Kristen pun juga tidak mau disama-samakan dengan orang Islam. Masing-masing diri sama-sama ngeyelnya. Kenapa? Karena masih bertuhankan hawa nafsunya, karena masih bertuhankan keegoannya, karena masih bertuhankan kedagingannya. Maka mereka pasti gampang sedih hatinya, gampang takut menghadapi kehidupan ini, gampang takut menghadapi bisnisnya dan sebagainya. Sehingga manusia tidak ada tenangnya hidup di dunia ini. Selalu gersah, kecewa, sedih, merana, dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak mau beriman kepada Tuhan dan tidak mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan.
Kenapa sih manusia itu hidupnya selalu di dalam ketakutan dan kesusahan? Karena manusia mementingkan mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti Tuhan. Manusia lebih mengutamakan dirinya di dalam hatinya daripada mengutamakan Tuhan, karena manusia masih mempertuhankan dirinya sendiri, masih jadi Tuhan yang asli, yakni manusia itulah yang selama ini yang mana mengaku sebagai makhluk yang tidak bisa apa-apa, namun realitanya, buktinya manusia pada mengaku-ngaku sebagai sang pencipta. Seolah-olah manusia bisa menciptakan inilah, bisa menciptakan itulah. Ketika saya bisa lab gini, saya merasa saya yang bisa lab inilah. Manusia-manusia yang tidak sadar atas kemanusiaannya, makhluk-makhluk yang tidak sadar atas kemakhlukannya, akhirnya hatinya terbakar dengan apa-apa yang sudah diputuskan Tuhan. Pada intinya manusia masih melawan Tuhan. Bagaimana mungkin bisa dikatakan ia sudah beragama bila hati kita masih kacau, hati kita masih gampang menyalahkan orang, hati kita masih kacau, gampang menghina orang, hati kita masih kacau, gampang merendahkan orang. Itulah contoh diri kita sendiri, termasuk saya. Bila hati kita masih demikian, berarti kita belum beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf, minum dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi siapa saja, agama apa saja, siapapun orangnya, bila ia sudah berserah diri dari mana ia diciptakan, dari mana ia didatangkan, yakni datang dari Allah, dari Tuhan, dari hidup yang menghidupi manusia. Kenapa? Karena manusia sesungguhnya tidak punya hidup. Tuhanlah yang punya hidup. Kenapa manusia itu tidak punya hidup? Bila manusia itu punya hidup, maka manusia takkan pernah terkena kematian. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi siapapun manusianya, bila ia melakukan kebajikan, mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Apa kebajikan itu? Kebajikan itu tidak merendahkan orang lain, tidak menilai-nilai buruk orang lain, tidak menghina-hina orang lain, tidak mengkafir-kafirkan orang lain, tidak mensesat-sesatkan orang lain. Itulah yang dimaksud melakukan kebajikan. Pasti mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Apa pahala itu? Enjoy. Hatinya akan enjoy. Kumpul dengan siapa saja, enjoy, tenang, damai, bahagia. Karena ia telah berbuat baik. Maka ia tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa bersedih hatinya. Kenapa? Karena ia sudah beriman kepada Tuhannya, yakni sudah kembali kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita buka lagi di dalam Al-Quran, di ayat yang lain, bahwa sesungguhnya Tuhan itu selalu bersama manusia. Apapun agamanya, apapun alirannya, apapun keyakinannya, tetap Tuhanlah yang menguasai manusia, dan Tuhanlah yang menguasai apapun yang diperankan oleh manusia. Maka dari itu, bila manusia sudah mengenal Tuhannya, ia akan berbuat baik kepada seluruh manusia.
Kita buka di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah selalu menyertai manusia. Kenapa? Karena pada tiap-tiap diri manusia ada hidup. Karena hidup itulah Tuhan, manusia mati. Namun kebanyakan manusia termasuk saya selama ini meyakini bahwa hidup ini adalah hidup manusianya. Itulah yang membuat manusia tersesat. Agama apapun membuat manusia tersesat bila manusia tidak bersungguh-sungguh mencari keridhaan Tuhan. Apa ridhonya Tuhan itu? Ridhonya Tuhan tak lain dan tak bukan ketika kita rela ridho mengembalikan bahwa hidup ini bukan hidup manusianya, maka Allah akan menyambut dengan keridhoannya. Maka manusianya akan selalu diperjalankan, ditunjukkan jalan-jalan yang kebaikan. Karena Tuhan selalu beserta orang-orang yang berbuat baik. Lalu bagaimana orang-orang yang berbuat buruk? Orang-orang yang suka mencela orang lain, orang-orang yang suka menghina orang lain, orang-orang yang suka mensesat-sesatkan orang lain, orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan orang lain. Bagaimana dengan mereka? Karena mereka tidak mengikuti jalan Tuhan untuk selalu berbuat baik. Berarti yang demikian itu telah mengikuti jalan-jalan hawa nafsunya sendiri. Yakni yang disebut iblis, setan, jin, dajjal. Jadi dajjal, setan, iblis, jin itu hanya watak, hanya sesebutan saja. Hanya perilaku, bukan sebuah sosok. Tapi laku-laku manusianya yang berseberangan dengan perintah-perintah Tuhan. Bila manusia itu tidak berbuat baik kepada dirinya dan tidak bisa berbuat baik kepada sesamanya, maka ia telah mengikuti langkah-langkah setan. Maka dari itu ia selalu panas hatinya. Ia selalu terbakar hatinya, buktinya keluar celaan-celaan kepada orang lain. Ia panas tersiksa hatinya, buktinya ia keluarkan hinaan-hinaan kepada orang lain. Karena ia sudah terhina di sisi Tuhan, karena ia sudah tersesat di sisi Tuhan. Maka dari itu ia menjerit-jerit kepanasan di dalam hatinya sehingga mudah mensesatkan orang, membodoh-bodohkan orang. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang keluar dari mulutnya, ya itulah dirinya. Jadi yang tidak merasa demikian, enjoy saja, tenang saja. Kenapa? Karena Allah sudah menilai manusia, apapun yang dilakukan oleh manusia pasti kembali kepada dirinya. Kita buka lagi di dalam surat Al-Hadid, yakni di ayat yang keempat surat Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy
Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yunzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Coba kita hayati. Arti dari surat ini kan juga ada di Injil. Kita lanjutkan. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Apa arsy itu? Bersemayam di dalam hidup dan yang menghidupi manusia. Jadi arsyil azim ini hanya sebuah istilah. Padahal arsyil azim itu hidup yang agung. Ruhul Kudus. Roh yang suci. Namun bila masih manusianya yang mengaku-ngaku hidup, maka rohnya masih kotor, masih najis. Maka dari itu perlu bersungguh-sungguh berjihad untuk menyerahkan diri kepada Allah. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Maknanya apa? Ia mengetahui apa yang masuk ke dalam tubuh kita dan apa yang keluar dari tubuh kita. Kenapa? Karena dia sendiri yang berkuasa atas manusia. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Nah, berarti diri kita, diri Anda itu siapa? Tinggal Anda memahami. Kalau Anda pahamnya sama, yang Kristen bisa memahami, yang Islam bisa memahami, yang Hindu bisa memahami, yang Buddha bisa memahami, yang Konghucu bisa memahami, berarti imannya ketemu dengan yang satu, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Tapi hal yang demikian ini sangat amat langka. Karena manusia masih terdogma dengan agama-agama yang dari luar, yakni agama impor yang diyakini oleh manusia sebagai pegangan. Padahal manusia punya kitab-kitab sendiri yang ada di dalam hatinya. Manusia harus mengikuti dirinya sendiri untuk selalu tunduk, sujud, menyerahkan diri kepada Tuhannya. Itulah agama yang benar. Itulah agama yang lurus, mengembalikan hidup, bahwa hidup ini adalah hidupnya Tuhan. Maka dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kenapa? Karena sesungguhnya kamu itu tidak ada, yang ada hanya aku. Di situ pemahamannya. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Allah selalu melihat apapun yang kamu kerjakan. Meskipun kita bersembunyi di lubang yang gelap, gulita, di dalam kedalaman yang sangat amat dalam, Allah juga tahu. Kenapa? Karena sesungguhnya siapa yang bersembunyi itu juga. Kalau tidak ada hidupnya, manusia tak bisa bersembunyi. Ayat yang kelima dari surat Al-Hadid. Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Artinya miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Bila kita masih memegang urusan-urusan keduniaan, sampai kapanpun kita berada di dalam alam yang gelap, alam yang panas, alam yang sumuk. Ongkep bahasa Jawanya. Itulah bukti-bukti bahwa sesungguhnya iman seluruh manusia itu sama. Hanya kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Hanya kembali kepada hidup yang menghidupi dirinya. Ini saya ambilkan dalil dari Al-Quran. Ini saya mengambil dalil dari
Alkitab. Nah, di dalam Alkitab Yohanes 10 ayat yang ke-30 yang berbunyi, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa di dalam Al-Quran tadi menyebutkan aku berada dimanapun kamu berada? Karena satu. Tidak ada bedanya, tidak ada lainnya. Kenapa? Karena manusia selalu dan selalu beraktivitas bersama, hidup bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, bersama Roh yang suci. Karena manusia telah mengkotor-kotori roh yang suci. Karena manusia telah mengkotori hidup ini, bahwa hidup ini hanya hidupnya manusia, maka manusianya menistakan ayat-ayat Tuhan. Jadi yang mengubah-ubah manusia itu, yang mengubah ayat-ayat Tuhan, pemahamannya yang dirubah oleh manusia sesuai kepahaman hawa nafsunya sendiri. Kita buka di dalam Mazmur. Kalau bahasa Islamnya ini Mazmur ini Zabur, kitab Zabur. Kita buka di dalam Mazmur pasal 23. Ayat 1 sampai 6. Ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa maknanya Tuhan adalah gembalaku? Kalau sahabat kita yang beragama Islam pasti tidak akan paham. Karena apa? Karena dasarnya sudah tidak suka. Maka bagaimana mungkin yang tidak disukai akan dipahami? Jadi untuk memahami itu kita harus suka dulu baru bisa paham. Suka kenapa kok disukai? Karena kitab Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran itu sama-sama kitabnya Tuhan. Bukan kitabnya manusia. Kalau manusia tidak ada hidupnya, tidak akan pernah bisa baca kitab. Kenapa kita kok bisa baca kitab? Yang Islam bisa baca Al-Quran, yang Kristen bisa baca Injil. Kenapa? Karena hidup itulah yang membaca, hidup itulah yang berfirman. Jadi yang dimaksud Tuhan adalah gembalaku itu, Tuhan itu adalah Tuhan yang mencukupi aku, yang membawa aku kemanapun aku pergi, yang selalu menguasaiku, yang selalu menjagaku, yang selalu mencukupiku. Itulah yang dimaksud Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Bagaimana mungkin aku kekurangan? Karena aku sudah tidak ikut kedaginganku lagi. Karena aku sudah murtad kepada kedaginganku. Karena aku sudah murtad kepada hawa nafsuku. Karena aku sudah murtad kepada keakuanku. Bagaimana mungkin aku hidup kekurangan? Tapi kalau kita masih mengikuti hawa nafsu, mengikuti keakuan diri manusianya, mengikuti kedagingan diri manusianya, pasti hidupnya penuh dengan kekurangan. Miskin terus, miskin pemahaman, miskin keyakinan, akhirnya saling debat sana, debat sini. Kenapa? Karena sama-sama kekurangannya, sama-sama bingungnya. Ayat yang kedua dari Mazmur pasal 23. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Inilah maksud ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Maknanya Tuhan selalu mengajak kepada manusia selalu hidup damai, hidup tenang, hidup tentram, hidup makmur, hidup bahagia, hidup enjoy. Namun manusianya yang tidak mau diajak oleh Tuhan. Karena manusianya
sudah merasa bahwa hidup ini adalah hidupnya manusia itu sendiri, sehingga manusia membuat acara-acara sendiri, yang mana acara manusia selalu berselingkuh dari Tuhan, selalu jauh dari Tuhan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Maknanya air di sini, manusia itu bila sudah tenang hatinya karena sudah dibimbing oleh Tuhan untuk mengembalikan, memasrahkan lagi bahwa hidup inilah Tuhan. Jadi inilah yang dimaksud air yang tenang. Hayun, hayun itu tongkat atau ma'ul hayat. Ayat yang ketiga dari Mazmur pasal 23, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karenanya, karena namanya. Jadi bila manusia itu sudah kembali, bahasa Jawanya nyawiji, marang Gustine, maka ia selalu dituntun oleh Tuhan ke dalam jalan yang benar. Apa jalan yang benar itu? Jalan kebaikan, selalu menghargai orang lain, selalu menyayangi orang lain, selalu tidak mengikuti hawa nafsunya, karena ia sudah melebur di dalam Tuhan. Maka yang ada hanyalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena namanya, oleh karena Tuhan di dalam Islam disebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Kita lanjutkan Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kodomu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kita diterpa oleh ujian-ujian, ujian keduniaan, dan sebagainya, maka jangan pernah takut. Enjoy saja. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Kenapa sih orang itu takut ketika berjalan di dunia ini? Karena manusianya merasa bisa jalan-jalan sendiri. Karena manusia merasa bisa menentukan kebahagiaannya sendiri. Karena manusia bisa menentukan jalannya sendiri. Itulah yang membuat manusia tidak bahagia hidup di dunia ini. Kenapa? Karena selalu mengikuti hawa nafsunya sendiri. Tadi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kodomu dan tongkatmu itulah penghibur aku. Nah, apapun ketetapan-ketetapan Tuhan, apapun kepastian-kepastian Tuhan, apapun kodok dan kodarnya Tuhan, itu semua anggaplah sebagai hiburan, cerita Tuhan. Itulah yang dimaksud enjoy saja. Kenapa? Tuhan yang menguasai kita. Kenapa kok kita bisa enjoy? Karena Tuhan yang memperjalankan kita. Karena Tuhan yang menguasai kita. Karena Tuhan yang menjaga kita. Karena Tuhan yang mencukupi kita. Maka dari itu kita mau enjoy saja. Nonton Allah sambil makan popcorn. Kenapa? Karena semua sudah dilayani oleh Tuhan. Mazmur pasal 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah.
Apa maknanya ini? Engkau menyediakan hidangan bagiku. Kita dihadapkan dengan segala macam peristiwa dan keadaan. Ada lawan, ada kawan. Namun di dalam hati kita, karena kita sudah kembali menyerahkan diri kita kepada Allah, kepada Tuhan, telah meleburkan diri sehingga manusianya fana, sehingga manusianya hancur kedagingannya, hancur hawa nafsunya, maka itulah yang ada di rasa kita hanyalah keridhaan Allah yang penuh melimpah, yakni hati yang enjoy. Enjoy saja dihujat orang, enjoy saja dihina orang, enjoy saja direndah-rendahkan orang. Kenapa? Karena kita tidak terhina, karena kita tidak rendah, karena kita tidak sesat. Maka dari itu enjoy. Jadi sebenarnya semua apa yang diucapkan oleh kita, maka itu semua kembali kepada kita sendiri. Bila saya seumpama menghina Anda, pasti yang terhina itu bukan Anda, tapi saya sendiri. Kenapa? Apa yang keluar dari mulut saya hanyalah keburukan-keburukan saja. Namun bila yang keluar di dalam mulut saya hanya kebaikan-kebaikan saja, maka itulah yang dimaksud jalan kebaikan, jalan menuju Tuhan. Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah yang dimaksud enjoy. Aku berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, hati yang selalu enjoy. Kenapa? Karena Allah lah yang bersahadat pada kita, bukan kita yang bersahadat kepada Allah. Kitalah yang harus tenggelam, maka muncullah kekuasaan-kekuasaan Tuhan. Shadaqallahul azim. Itulah sesuai dengan tema judul, bahwa Islam dan Kristen itu sebenarnya imannya sama. Karena manusianya tidak bersungguh-sungguh di dalam agamanya, tidak bersungguh-sungguh mempelajari kitab-kitabnya, maka dari itu manusia hanya suka menilai-nilai kitab orang lain. Manusia sukanya hanya menyalah-nyalakan kitab-kitabnya orang lain. Karena manusia telah disibukkan oleh setan, diadu domba oleh setan, karena manusianya masih ikut hawa nafsunya sendiri. Semoga bisa dipahami kajian-kajian ini, dan semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam kebaikan, senantiasa selalu di dalam pemeliharaan Tuhan, senantiasa bahasa Kristennya ada di dalam gembala Tuhan, selalu dikuasai Tuhan, selalu dijaga Tuhan, selalu dicukupi Tuhan. Maka dari itu berdewasalah di dalam beragama dan beriman, agar kita bisa hidup rukun, bisa hidup damai, bisa saling tolong menolong, gotong royong, sehingga hidup ini indah dan tidak ada lagi yang ditakuti dan tidak ada lagi yang disedihkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya naikkan, saya akhiri dulu. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.